Selamat siang. Selamat merayakan hari Minggu panggilan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Romo, suster, frater, bruder, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak berani berjanji cepat, tapi saya usahakan cepat. Bagi yang merasa kurang, nanti kita bisa ngobrol di luar. Lebih panjang lagi suka dukanya. Saya diminta Pak Prima dan Bu Nur untuk bercerita tentang perjalanan hidup panggilan saya dalam waktu 7 menit. Saya sudah berusaha membuat 7 menit, nanti kalau lebih suster tolong berhenti suster Lia gitu. Ya, setuju ya. 7 menit sementara panggilan saya sudah saya jalani masuk di tahun ke-26. Jadi bagaimana saya harus membuat ini dalam 7 menit. Tapi dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Prima. Yang pertama, bagaimana latar belakang keluarga dan paroki setempat dalam mendukung saya untuk memutuskan menjadi seorang suster putri kasih. Saya Suster Aurelia Borusinaga Putri Kasih, akrab dipanggil sebagai Suster Lia. Saya dari stasi Santo Paulus, Paroki Santo Yosep, Keuskupan Agung Medan. Ayah saya meninggal di usia 42 tahun, cukup muda. Ibu saya meninggal di usia 82 tahun. Lalu kami bersaudara 8 orang. Anak pertama dan kedua laki-laki juga meninggal dunia di usia muda. Sehingga kami tinggal berenam, 3 wanita dan 3 laki-laki. Mereka berlima sudah berkeluarga dengan suku dan agama mereka masing-masing. Saya sekarang berarti menjadi anak kedua. Sebelumnya kalau lengkap saya anak keempat. Di keluarga saya, latar belakang yang membuat saya mungkin tergiring menjadi suster, ada kebiasaan ayah saya setiap malam setelah makan malam dia berdoa rosario mengajak ibu saya. Lalu kami anak-anaknya nggak terlalu diwajibkan, dibiarkan saja. Tapi lama-lama kami ikut. Saya ingat betul bulan Mei dan bulan Oktober nggak ada rosario di rumah karena dia mengajak ikut di keluarga-keluarga. Lalu dari mana saya tahu bulan Mei itu bulan Maria, bulan Oktober itu bulan Rosario? Bukan waktu saya suster atau saya di gereja, tapi dari ayah saya. Sebelum menikah, ayah saya seorang koster. Dulu romonya masih romo Belanda. Jadi rupanya bapak saya sebagai koster itu tidak hanya membantu imam menyiapkan altar, tetapi rupanya ayah saya dibantu oleh pastor itu, hidup rohaninya diterangkan hal-hal yang penting, lalu ditularkan ke anak-anaknya. Dari situ lalu setiap hari Minggu, kalau Bapak Ibu yang pernah berlangganan majalah Hidup di zaman dulu, halaman terakhir itu ada komika perjalanan orang-orang perjanjian lama. Abraham, Nuh, Musa. Lalu bapak saya akan meminjam majalah Hidup itu dari pastor, lalu diterangkan ke anak-anaknya. Mungkin inilah yang membuat saya ada ketertarikan untuk jadi suster. Dalam arti kalau Romo tadi mengatakan rumahnya dekat dengan gereja dan ketemu Romo suster, saya tidak. Kalau Romo takut untuk tampil, kalau saya malas untuk tampil. Jadi saya nggak pernah tampil. Kalau ada Romo datang, saya buat minum, ibu saya yang mengantar ke dalam. Tapi sekali lagi bagi saya panggilan itu misteri. Dan panggilan itu selalu ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya mau mendengarkan dan menjawab panggilan itu? Lalu bagaimana saya bisa mengenal Putri Kasih? Saya mengenal Putri Kasih ketika saya bekerja di Jakarta. Saya berdomisili di Pulau Mas, Paroki Bonaventura. Saya punya kegiatan di Pantai Cilincing. Lalu saya ketemu dengan seorang suster Putri Kasih, sudah almarhum, Suster Pauline. Iseng-iseng saya tanya, suster ini suster sungguhan atau suster gadungan ya? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya lihat
tampilannya gimana gitu loh, bawa tas kresek, sementara di mata saya di kampung Ambon susternya itu ya ke sekolah, ke rumah sakit begitu. Saya suster, saya itu ngurusi anak-anak yang ibunya mengupas kijing, anaknya dimasukkan di gentong, lalu saya menemani gitu. Saya heran, emang ada ya? Tapi ya sudah, itu berlalu. Saya pulang ke kos-kosan, saya pergi ke gereja Bonaventura, saya cari stambuk gereja, buku gereja. Lalu saya cari alamat Putri Kasih, ternyata betul ada. Lalu saya menelepon, saya ingat betul nomor telepon itu 0354681330. Pada waktu itu provinsialnya almarhum Suster Leticia. Akhirnya kami intens. Jadi tidak terlalu banyak tantangan yang saya hadapi ketika saya mulai mengarahkan diri untuk masuk suster. Kesulitan saya ketika memutuskan itu, saya masuk sudah di usia 30, jadi tidak terlalu muda lagi. Masalah saya bukan di orang tua atau di paroki atau surat rekomendasi, tapi bagaimana saya meninggalkan pekerjaan yang masih sedang saya ada di atas, istilahnya zaman itu tahun 90-an itu bergelimang uang. Ini bagaimana caranya? Itu saja. Waktu itu untuk memutuskan saya rekoleksi di Temanggung, Okso. Lalu saya cari pembimbing. Akhirnya saya masuk. Ketika saya sudah bergabung di Putri Kasih, pertanyaan kelanjutannya, bagaimana suka duka suster? Pertama, kesulitan yang saya alami adalah beradaptasi dengan hidup di tarekat. Saya seorang pebisnis yang kos, hidup saya bebas, saya mau makan, mau tidur, mau jalan. Lalu saya harus hidup dengan keteraturan. Ini bagi saya tidak gampang. Lalu saya harus beradaptasi dengan 3 teman, Jawa Timur dan Jawa Tengah, sementara saya orang Batak. Ini juga kesulitan tersendiri. Tetapi saya coba jalani seperti saya menjalani ketika saya bekerja, pengen naik tingkat harus berjuang, pengen naik lagi gajinya harus berjuang. Saya coba terus. Akhirnya ya sekarang saya masuk di tahun 26 tahun lah panggilan saya, masuk ke tahun 26. Lalu apa yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu sebagai penutup dari sharing saya memegang satu ayat kitab suci yang saya setuju Bapak Ibu juga akan senang dengan ayat ini. Siapa yang tahu Matius 28 ayat 20, kalau tidak salah selalu dikatakan di penutup misa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Teks inilah yang saya pegang untuk menjaga kesetiaan saya kepada Tuhan ketika saya mengalami kesulitan karena keterbatasan dan kekurangan-kekurangan saya. Ketika saya mengalami keraguan-raguan, saya yakin Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya untuk menyertai saya, untuk menyertai kita semua. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan panggilan Tuhan. Kalau kita sudah mendengar, kita menjawab, percayalah Tuhan pasti menyertai kita selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.